Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran tentang Scratch. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pemrosesan string dalam Scratch. Jadi, mari kita mulai belajar tentang apa itu string. Betulnya, pelajaran ini sudah pernah kalian dapat di project-project sebelumnya. Jadi, kita ulas kembali apa itu string. Sebuah string adalah urutan karakter yang dapat kita perlakukan sebagai single unit. Jadi setiap karakter bisa kita akses dan kita olah untuk menghasilkan string yang lain. Kita dapat membuat program untuk mengkombinasikan, membandingkan, mengurutkan, melakukan enkripsi, dan berbagai operasi manipulasi string atau pemrosesan string. Jadi pada kelas kali ini kalian akan mempelajari bagaimana cara menyimpan string dalam Scratch, lalu bagaimana menggunakan berbagai operasi atau blok dalam Scratch untuk melakukan manipulasi string atau pemrosesan string, beberapa teknik terkait string processing, dan bagaimana cara membuat program yang menarik untuk menghasilkan suatu project terkait dengan string processing. Mari kita lihat satu persatu. Sebelum memulainya, mari lihat tipe data string. Berikut adalah contoh blok di mana kita memiliki sebuah variabel yang disebut dengan name yang kita set dengan sebuah string atau untaian karakter. Dari untaian karakter Karen ini, variabel name akan berisi seperti ini, di mana masing-masing karakter terletak terpisah di memori. Dan setiap karakter ini dalam variabel name bisa diakses dengan menggunakan yang dinamakan index. Ya, index dari Karen dalam sebuah string itu bisa diakses dengan menggunakan nomor letter. Jadi, nomor letter K itu diberi nomor 1 karena K ada di posisi pertama, A dengan nomor 2, R dengan nomor 3, dan seterusnya sampai dengan variabel karakter terakhir. Ya. Nah, ada 2 buah blok yang bisa kita gunakan dalam Scratch untuk terkait manipulasi string atau pemrosesan string. Blok pertama disebut dengan letter bla 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 of bla bla bla, dan blok kedua disebut length of bla bla bla. Letter bla 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 of bla 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 ini mengembalikan karakter pada posisi tertentu dalam sebuah string. Jadi, jika Scratch melihat bahwa sebuah variabel di-assign atau di-set dengan sebuah untaian karakter seperti ini, maka otomatis variabel ini berisi string atau untaian karakter yang ilustrasinya diberikan di gambar sebelah kiri. Sehingga jika kita menyebut letter 1 of name, ya, artinya kita mengakses letter ke-1 dari variabel name. Jadi isian di sini kalian isi dengan nomor dari atau posisi karakter yang ingin kalian akses, sementara of di bagian belakang ini diisi dengan nama variabelnya. Ya. Atau contoh lain misalnya letter 2 of name itu akan mengembalikan nilai A. Ya. Kalau kita set letter 5 of name maka akan mengembalikan karakter N. Itu blok letter of. Blok kedua yang sering digunakan terkait pemrosesan string adalah length of. Lalu ini nama variabel dari yang ingin diperiksa berapa panjang stringnya. Jadi blok length of itu seperti namanya mengembalikan berapa jumlah karakter dalam sebuah string. Ya. Jadi jika kita memanggil blok length of name, di mana name adalah variabel yang kita assign dengan string, akan mengembalikan nilai 5.
Karena panjang atau banyaknya karakter di string Karen ada 5 letters atau 5 karakter. Ya. Setelah paham kedua blok ini akan kita pakai untuk membuat berbagai macam project pada bagian ini. Jadi, mari kita lihat contoh dan ilustrasinya. Ya, ini ada beberapa contoh terkait pemrosesan string, tentu saja dalam bentuk project. Contoh yang pertama, bagaimana kita bisa menghitung karakter tertentu pada sebuah string. Ya. Contoh kedua, bagaimana kita bisa membandingkan karakter dalam string dan berbagai contoh manipulasi atau pemrosesan string. Mari kita lihat satu persatu. Contoh yang pertama itu adalah terkait project menghitung karakter tertentu dari dalam sebuah string. Misalnya pada contoh ini kita membuat counter project yang dapat menghitung berapa jumlah huruf vokal. Ya. Jadi antar mukanya nanti kalian bisa rebuild projectnya. Antar mukanya bebas, tapi kurang lebih seperti ini. Misalnya ada sebuah sprite yang menanyakan atau meminta user memasukkan sebuah string. Ya. Karena ini dibuat supaya user friendly, maka jangan sebut string tapi sentence saja. Ya. Misalnya user memasukkan string hello world. Kemudian karakter ini yang kamu buat harus dapat menghitung berapa jumlah huruf vokal di string masukan. Kita tahu huruf vokal adalah huruf A atau I, U, E, O. Ya. Sehingga di output ini contohnya, your sentence has 3 vowels. Jadi ada 3 huruf vokal di sentence ini. E, O, dan O. Ya, dihitung berapa kali kemunculannya. Ya. Oke. Untuk membangun project seperti ini, maka kira-kira bagaimana cara kerja algoritmanya atau cara kerja si counternya ini. Maka yang dilakukan program adalah melihat huruf demi huruf. Tuh, huruf demi huruf dari sentence yang dimasukkan oleh user. Lalu dibandingkan setelah kita melihat huruf per huruf. Jika huruf yang sedang dilihat adalah A, atau I, atau U, atau E, atau O, maka kita naikkan atau update counternya atau penghitungnya. Jadi pada saat awal kita lihat huruf H. Karena H bukan huruf termasuk vokal, maka diabaikan saja. Huruf kedua adalah E. Karena E termasuk huruf vokal, ketika dibandingkan, maka counternya diupdate 1 ya. E1. Kemudian L bukan, diabaikan, counternya tetap 1. L berikutnya juga sama. Kemudian O. Ketika melihat O, counternya diupdate yang tadinya 1 menjadi 2, karena O termasuk vokal. Demikian seterusnya sampai menemukan O berikutnya, update counternya jadi 3. Lalu lihat karakter berikutnya, karena bukan vokal, diabaikan saja, di skip, dan seterusnya sampai akhir. Setelah akhir, keluarkan nilai counternya, yaitu 3. Ya. Dengan cara kerja seperti itu, kurang lebih scriptnya adalah seperti ini. Ketika green flag diklik, maka si sprite harus menanyakan dulu atau meminta input dari user. Caranya adalah menggunakan blok ask, lalu ini kalimatnya, misalnya kita tulis enter a sentence and wait, artinya menunggu masukan dari user. Hasil masukan dari user, ingat, akan disimpan dalam variabel answer secara default dari scratch. Kemudian pada saat awal kita harus menginisialisasi beberapa variabel. Kita akan punya variabel penghitung jumlah huruf vokal. Sebut saja nama variabelnya vowel count. Ya, ingat, variabel selalu didahului dengan huruf kecil dan awal setiap kata berikutnya didahului dengan huruf besar. Jadi C-nya di sini besar ya. Ini untuk menghitung berapa jumlah huruf vokal yang sudah kita
temui. Sehingga vowel count pada saat awal 0. Lalu karena kita mau melihat karakter per karakter mulai dari posisi awal, maka kita punya sebuah variabel untuk melihat karakter per karakter. Sebutlah pos, singkatan dari position, ya. Karena kita ingin melihat mulai dari karakter pertama, maka pada saat awal kita set langsung positionnya ke 1. Ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa kita akan melihat karakter per karakter. Ya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pertama, kita set CH to the next letter of answer. Ya. Jadi CH-nya itu menjadi letter, kita punya sebuah variabel CH, ya. CH-nya itu kita set dengan karakter berikutnya, karakter yang ingin kita lihat, ya. Nah, kemudian kita bandingkan apakah CH-nya itu atau karakter yang sedang dilihat itu sama dengan ini ya, huruf A atau E atau I atau O atau U. Ya, jadi CH ini sekali lagi adalah karakter yang sedang kita lihat di jawaban user, ya. Jadi ini mengassign variabel CH. CH itu nantinya adalah variabel yang isinya satu karakter per satu karakter dari answer, dari variabel answer user. Ya. Jadi jika ingin mengembalikan karakter pertama dari answer, gunakan blok letter pos of answer. Pada saat awal posnya adalah 1. Ya, tadi. Jadi ini blok letter pos of answer akan mengembalikan karakter pertama dari answer, dari variabel answer, yaitu jawaban user. Nah, hasil kembalian itu kita simpan atau kita assign ke sebuah variabel sementara. Ya, sebutlah CH. CH ini singkatan dari karakter. Ya. Nah, variabel ini nanti yang akan kita bandingkan dengan A, I, U, E, O. Ya. Jadi ini dibandingkan apakah A, CH sama dengan A. Ini lihat bloknya adalah comparison ya. Ingat blok if. Lalu jika ya, maka dia akan masuk ke dalam blok if. Lalu vowel count-nya kita increment ya. Change vowel count by 1. Lalu jika tidak, abaikan saja. Jadi tidak akan masuk ke blok if, tapi diganti posisi karakter yang ingin kita lihatnya. Jadi kita lihat karakter berikutnya. Caranya adalah dengan mengganti posisi atau variabel pos dengan di increment 1. Jadi change pos by 1. Artinya kita akan lihat lagi karakter berikutnya. Nah, kemudian di repeat ya. Kembali lagi ke sini, lihat lagi karakter karena posnya sudah berubah ya, jadi 2. Jadi lihat karakter kedua dari answer. Lalu diassign ke CH ya. Jadi karakter kedua dari answer akan dimasukkan ke dalam variabel CH. Dibandingkan lagi dan seterusnya sampai kapan? Sampai karakter terakhir dari answer. Alias ini ya, kita akan mengulang-ulang pemeriksaan ini sebanyak apa? Sebanyak jumlah karakter dari answer. Alias blok apa? Alias blok length of answer. Jadi melihat karakter, mengasainnya ke CH, lalu membandingkan nilai CH-nya, posisinya diupdate ya, diubah 1 dan seterusnya. Ini akan diulang-ulang sebanyak jumlah karakter dari answer alias length of answer. Nah, setelah itu, setelah semua karakter dilihat sampai karakter terakhir dari answer, keluarkan hasilnya dengan cara ini ya, block say, lalu your sentence has, lalu ini vowel count, nilai dari variabel vowel count, terus ini dijoin dengan string vowels. Sehingga keluaran akhirnya adalah your sentence has how many vowel counts vowels.
lalu dikatakan selama 2